Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu lingkungan. Anak-anak, tahu nggak itu apa artinya lingkungan? Lingkungan itu adalah tempat di mana kita tinggal dan kita berinteraksi satu sama lain. Jika lingkungan kita kotor, tentu kita tidak akan merasa nyaman dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus membersihkan lingkungan kita juga. Jangan hanya bisa kita untuk tinggali, tetapi kita juga harus bisa membersihkan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih dan kita pun menjadi sehat. Contoh lingkungannya seperti di sekolah, yaitu ada kelas, ada perpustakaan, ada kantin, ada kamar mandi atau toilet, ada kantor guru, dan lain sebagainya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau di sekolah, kita sekarang ada di lingkungan di mana anak-anak? Ya, benar sekali, kita ada di lingkungan kelas. Contoh lingkungan seperti di rumah yaitu ruang tamu, halaman, kebun, dapur juga. Lalu yang kedua itu adalah tata tertib. Tata tertib adalah peraturan yang dibuat untuk kita taati atau kita patuhi. Dan jika kita melanggarnya, kita akan kena hukuman ataupun sanksi. Contoh tata tertib seperti di sekolah yaitu tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jika ada yang terlambat datang ke sekolah, pasti akan kena hukuman. Benar kan? Siapa yang sini yang pernah kena hukuman? Pasti ada yang pernah kena hukuman kalau terlambat kan? Menggunakan sepatu hitam, tidak boleh menggunakan sepatu warna-warni kalau ke sekolah. Menggunakan kaos kaki berwarna putih jika kita memakai baju sekolah putih merah, dan menggunakan kaos kaki berwarna hitam jika kita memakai pakaian pramuka. Menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan, wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, jaga kebersihan lingkungan sekolah kita, terutama di lingkungan kelas masing-masing. Jika kita melanggar peraturan itu, pasti kita akan terkena hukuman. Untuk contoh tata tertib atau peraturan yang ada di rumah seperti hormati kedua orang tua, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga, saling membantu, menjaga kebersihan lingkungan juga. Mengenai lingkungan dan tata tertib, apakah anak-anak sudah mengerti? Jika anak-anak sudah mengerti mengenai lingkungan dan tata tertib, Ibu akan langsung masuk ke topik mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu seperti kita manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Bukan hanya kita manusia, hewan, dan tumbuhan saja yang menjadi makhluk hidup. Namun juga ada berbagai jenis mikroorganisme lain seperti protozoa, bakteri. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bernapas. Makhluk hidup yang pertama adalah bernapas, merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Ciri-ciri yang kedua yaitu bergerak. Kita semua tahu bahwa manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat, seperti melambaikan tangan, kita bergerak, berjalan kita bergerak, bertepuk tangan kita bergerak, berbicara kita bergerak, melihat sana-sini juga kita itu sama dengan bergerak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu yang disebut alat gerak. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu berupa kaki yang digunakan seperti berlari. Untuk hewan seperti ikan itu sirip untuk berenang, dan burung seperti sayap untuk terbang. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Seperti kita manusia itu dimulai dari bayi sampai dewasa. Kita akan mengalami pertumbuhan. Kecil menjadi besar. Kita akan mengalami pertumbuhan. Seperti hewan, anak ayam pasti akan berubah menjadi ayam yang besar. Seperti juga dengan tumbuhan, dari tumbuhan kecil menjadi tumbuhan yang besar. Ciri yang keempat itu berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang kita dapat rasakan itu bisa berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Untuk kita manusia, kita menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan, seperti mata itu menangkap rangsangan cahaya, telinga untuk menangkap rangsangan getaran suara, hidung untuk menangkap rangsangan bau, kulit untuk menangkap rangsangan berupa sentuhan atau tekanan, dan lidah itu peka terhadap rasa. Ciri yang keenam itu beradaptasi. Contohnya itu seperti sebuah pohon yang akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketujuh adalah makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh kita.
Jadi kita pastinya butuh makan dan minum untuk menghasilkan energi dan melakukan pergerakan atau melakukan segala pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedelapan itu mengeluarkan zat sisa. Saat melakukan aktivitas, kita pasti memerlukan banyak pergerakan dan kita akan mengeluarkan keringat di saat panas dan sering buang air kecil di saat cuaca dingin. Itu adalah zat sisa yang kita keluarkan dari tubuh kita. Baik anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai penjelasan Ibu pada pagi hari ini? Jika sudah mengerti, Ibu akan memberikan PR untuk kalian. PR-nya yaitu pada halaman 10 ada cerita mengenai bawang putih dan bawang merah. Di situ, Ibu menyuruh kalian untuk membacanya di rumah dan memahami bagaimana ceritanya. Nanti Ibu akan tunjuk beberapa orang untuk menceritakan kembali bagaimana kisah bawang merah dan bawang putih menggunakan bahasa kalian sendiri. Minggu depan akan Ibu suruh maju beberapa orang ya. Dan ditambah lagi per soal di halaman 11 mengenai cerita bawang putih dan bawang merah, kalian akan menjawab pertanyaannya di halaman 11. Baiklah anak-anak, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita pada pagi hari ini tentang lingkungan. Ibu harap kalian membaca kembali mengenai materi yang Ibu ajarkan, memahaminya kembali. Semoga kalian bisa lebih mengerti untuk kedepannya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.